Rakyat Sancang ini yang menurut sebagian ahli sejarah adalah yang masuk Islam, yang bertemu dengan Sayyidina Ali. Ini Rakyat Sancang ini yang mau mengislamkan raja kerajaan Kendal, yaitu Prabu Kandiawan, bukan Kian Santang, tapi ya. Rakyat Sancang. Secara segi tahun dapat dimengerti. Iya. Nah, kalau Rakyat Sancang, kalau Kian Santang itu kan tahun 1400. Ya, betul. Jadi Prabu Siliwangi ini adalah Prabu yang menggantikan Prabu Wangi. Prabu Wangi, Gitu. yaitu Linggabuana. Okay. Maka Prabu Dewa Niskala Wastukencana ini adalah yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi yang pertama. Kerajaan Sunda dan Galuh adalah keturunan kerajaan Tarumanagara, Kendan juga, Kutai juga. Keturunan Galuh Sunda yang menikah dengan kerajaan Singosari, yaitu Ken Arok dan Ken Dede. Ya, sumbernya itu dari naskah Wangsakerta. Wangsakerta. Di sana disebutkan bahwa kerajaan di Tatar Sunda yang pertama adalah kerajaan Salakanagara. Jadi Galuh itu terlahir dari kerajaan Kendal, dari keturunan Kutai dan Tarumanagara. Oke. Waktu itu Prabu Linggabuana saking bijaksana, makmur, rakyatnya dipimpin oleh Prabu Linggabuana, maka oleh masyarakat diberi gelar Prabu Wangi. Yang pertama mendirikan kerajaan Galunggung, yang kedua nanti keturunannya mendirikan Temong Agung dan menjadi Sumedang Larang, yang ketiga yang meneruskan kerajaan Galuh. Prabu Linggabuana ini sampai gugur dibubat, maka ada perang bubat antara Prabu Linggabuana sama Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Aduh, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah 150 tahun ya saya tidak nge-vlog tidak membuat video, dan sekarang alhamdulillah kita kembali lagi untuk menyusuri alam. Dan kebetulan hari ini saya sedang berada di salah satu tempat di pedesaan, namanya ini adalah kampung naon nih? Hah? Haliluan. Ah, oh, Awi Luar. Nih kampung Awi Luar, desa Ciwiyahnya. Nah, kecamatan nggak tahu, pokoknya kecamatan Sumedang. Nah, sahabat, Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa lihat ke sana. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu kampung atau dusun Awi Luar yang ada di Sumedang. Kebetulan tadi pagi kita berangkat dari Bandung ke sini ya. Ini tujuannya kita mau menemui salah satu sesepuh. Ada namanya Pak Haji Anwar ya. Jadi ada apa? Kenapa kita menemui Pak Haji Anwar? Pokoknya untuk sahabat semuanya stay tune terus ya. Nonton terus video kita sampai selesai nih. Oke. Jadi ini berada di pegunungan ya. Ini kalau dari Cimalaka tuh, dan kebetulan ini jalannya hanya jalan setapak ke sini sahabat. Oke. Assalamualaikum. Hai ganteng geningan. Masya Allah, sehat. Masya Allah. Iya Putan Ageng. Sehat ah. Aduh, Masya Allah. Tah, Pak Haji Anwar. Siap. Siap. Wios. Kang Haji iya, kadiana naon Kang Haji? Oh, sawah. Oh, itu Gunung Tanpa Mas. Nu mana? Itu. Oh. Ini Gunung Tanpa Mas apa tuh? Masya Allah tuh. Ini airnya kalau di sini subur ya sahabat. Bukan subur, apa sih? Ya itulah. Nah. Masya Allah. Ada yang mancing juga tuh. Pak. Tuh ada yang mancing tuh. Masya Allah. Kumaha? Oh, Kang Canrengsek katanya belum beres. Oh, rencananya mau dibikin madrasah Kang Haji. Masya Allah. Ini rumahnya Pak Haji nih. Jadi di
samping di tengah-tengah sawah. Itu naon irigasi Kang Haji? Ya, tete pengairan. Oh, pengairan. Menuju tadi nanti jebol tete. Ah, Menuju dilaraskeun. iya enaknya. Oh, iya kagungan kene Pak Haji ka dia. Sanes. Oh, sanes. Abi nu Pak Haji Cang. Oh, insyaallah. Baik. Siap, siap, siap. Nah, tuh, teteh lagi apa teteh? Teteh siapa namanya? Hah? Limas. Oh, Nyimas. Nyimas apa? Nyimas apa? Nyimas nu Abami. Dia kurang kan teh aramun be teh. Oh, nama teh. Domba. Oh, teteh barang kali keneh ya. Ya. Masya Allah, di Parayun. Di Parayun Hebat. nanti ya 10 meureun. Belum. Nah, kita masuk ke sini dan pas keluarnya itu, yang tadi tuh melihat pemandangan di kaki gunung Tampomas tuh gunungnya ya. Masya Allah. Oke, baik kita istirahat aja dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat semuanya, alhamdulillah di sore hari ini tepat di hari Selasa ya, 26 Agustus 2025. Kita bersilaturahim ke rumahnya Pak Haji Anwar yang berada di kampung Dusun Awiluar, Dusun Awiluar, Desa Ciuyah, Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Di video perdana kali ini saya ingin tahu tentang sejarah kerajaan yang ada di Tatar Sunda lah. Mungkin khususnya seperti itu dulu Kang Haji ya. Ya, ya. Karena kalau kerajaan di Nusantara terlalu banyak Kang Haji. Iya. Nah berbicara tentang kerajaan itu sendiri Kang Haji. Nah, Sunda itu dari mana ke mana nih Kang Haji? Jadi awal mula menurut para sejarawan, di antaranya sumbernya itu dari naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta. Wangsakerta. Di sana disebutkan bahwa kerajaan di Tatar Sunda yang pertama adalah kerajaan Salakanagara yang berada di daerah Pandeglang, Banten sekarang. Itu kerajaan pertama. Salakanagara. Sekitar tahun 130 Masehi. 130 Masehi. Ya, Oke. menurut para sejarawan di dalam naskah Wangsakerta. Wangsakerta. Ya. Yang pertama itu yang mendirikan kerajaan Salakanagara yang disebut itu gelarnya itu Dewa Warman pertama. Dewa Warman itu gelar panggilan kerajaan Salakanagara yang pertama tahun 130 Masehi. Yang mana namanya kerajaan itu sistemnya itu kan monarki, estafet, anak ke anak ke cucu terus estafet. Yang menjadi rajanya itu ada 10 orang, bahkan ada raja ratu wanita 2 orang. Di Salakanagara. Iya, itu Salakanagara. Estafet. Tahun 380 lebih, maka ini kerajaan Salakanagara, raja yang terakhir yaitu Raja Dewa Warman yang ke-8 mempunyai anak wanita, terus dinikahkan oleh menantunya ini, diganti nama kerajaan dari Salakanagara menjadi Tarumanagara sekitar tahun 380 Masehian. Bentar Haji, berarti itu sebelum lahirnya baginda Rasul mungkin? Iya, kan baginda Rasul itu 570 Masehi. Jadi kalau disebut zaman sejarah Islam itu zaman Fatrah. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Ya. Sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul selama beberapa abad. Maka disebut itu zaman Fatrah.
di negara kita, di Nusantara waktu dulu ada kerajaan, ada kehidupan, ada peradaban. Oh, peradaban. Peradaban. Yang mana sistemnya itu kan kerajaan, yaitu kerajaan yang pertama di Tatar Sunda itu adalah kerajaan Salakanagara, yaitu di daerah Pandeglang, Banten sekarang. Di zaman Patrah itu, untuk maaf nih, keyakinan daripada kerajaan Tarumanagara ini apa Kang Haji? Menurut naskah Wangsakerta, Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Ya. Terus zaman kerajaan Tarumanagara ini sama seperti sistemnya ini kerajaan Salakanagara, monarki. Anak dari anak ke anaknya lagi, terus estafet sampai Raja Tarumanagara ini, raja yang terakhirnya itu sampai 12 raja. Dari nanti yang 12 ini, yang terakhir yang bernama Prabu Linggawarman. Prabu Linggawarman. Linggawarman, Raja Tarumanagara yang ke-12. Yang terakhir tadi. Yang terakhir. Maka menjadi berubah nama dari Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Oh, awalnya di sana. Ya, Kerajaan Sunda itu. Kenapa jadi dari Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda? Itu alasannya apa? Ini dirubah oleh menantunya. Berubah nama gitu. Berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Jadi Kerajaan Sunda ini adalah keturunan Tarumanagara awalnya. Terus awalnya Tarumanagara, Salakanagara. Pada saat terbentuknya kerajaan atau digantinya menjadi Kerajaan Sunda itu tadi, itu siapa yang menjadi rajanya pada waktu itu Kang Haji? Yang terakhir tadi, yaitu Prabu Linggawarman. Prabu. Sekitar 669 masih sudah zaman sahabat. Oh, berarti itu mah ya tadi di kurun sahabat ya? Ya, kurun sahabat. Baginda Rasul sudah wafat berarti. Sudah wafat sudah. Nah, kerajaan Tarumanagara ini kan kerajaan besar di Tatar Sunda. Nah, wilayahnya itu luas. Kalau sekarang lah sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah itu wilayah kekuasaan Salakanagara, Tarumanagara. Nah, maka di bawah kerajaan Tarumanagara ini ada kerajaan-kerajaan kecil di setiap daerahnya itu. Namanya ada Kerajaan Kendan. Kendan. Ya, yang pusat pemerintahan waktu itu kerajaan kecil Kendan ini adalah di daerah Nagreg. Nagreg. Ya. Maka kerajaan Tarumanagara ini zaman kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Suryawarman. Prabu Suryawarman ini raja yang ke-7 dari Kerajaan Kendan. Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara, ya. Sekitar tahun 535 Masehi sampai 560 Masehi. Ini Prabu Suryawarman mempunyai anak banyak. Di antaranya adalah Prabu Kertawarman yang meneruskan kerajaan Tarumanagara. Ada saudaranya Prabu Kertawarman, yaitu seorang wanita, Putri Tirta Kencana. Adik kakak ini. Ini Putri Tirta Kencana, anaknya Prabu Suryawarman menikah dengan Raja Kendan yang bernama adalah Resi Guru Manikmaya. Nah, Raja Kendan di daerah Nagreg sekarang menikah dengan putrinya kerajaan Tarumanagara yang berjabat waktu itu adalah Prabu Suryawarman, Raja Tarumanagara yang ke-7, menikah dengan kerajaan Kendan yang bernama Putri Tirta Kencana. Nah, ini Putri Tirta Kencana yang menikah dengan Raja Kendan yang pertama, pendiri kerajaan Kendan, mempunyai anak namanya Prabu Suraliman, meneruskan tahta kerajaan Kendan. Ini Raja Prabu Suraliman menikah dengan seorang ratu dari kerajaan Kutai.
kerajaan Kutai itu berdiri tahun 400 Masehan menurut sejarawan. Yang itu di Kalimantan kan sekarang. Nah, jadi kerajaan Kutai itu berdirinya sekitar tahun 400 Masehi. Nah, kerajaan Kendan dengan kerajaan Kutai ini apa istilah orang Sunda besan. Besanan. Ini besanan. Nah, yang namanya Dewi Mutiasari. Dewi Mutiasari ini putri Raja Kutai. Menikah dengan putra dari Kendan yaitu Prabu Suraliman. Nah, mempunyai anak ini Prabu Suraliman dengan Dewi Mutiasari yaitu Prabu Kandiawan. Nah, maka Prabu Kandiawan menjadi kerajaan Raja Kendan yang ketiga. Oke, keturunan kerajaan Kutai. Jadi dari dua terah berarti. Iya, dua terah. Terah dari kerajaan Kendan. Dari Tarumanagara nih. Oh, dari Tarumanagara. Iya, dari Tarumanagara dan juga dari Kendan. Dari Kutai lagi. Kutai. Oke. Menjadi satu Kandiawan. Prabu Kandiawan. Prabu Kandiawan ini sekitar tahun 597 Masehi sampai 612 Masehi. Menjabat selama 15 tahun. Nah, beliau mempunyai anak, di antaranya adalah Prabu Wertikandayun. Nah, ini Prabu Wertikandayun Raja Kendan yang keempat. Beliau menjabat tahun 612 Masehi sampai 702. Diperkirakan sekitar menjabatnya itu 90 tahun. Lama sekali. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari awalnya Kendan ke Galuh, ke Ciamis. Oh, yang pusatnya tadi di Nagreg itu perbatasan. Iya, di Nagreg. Di Nagreg dipindahkan ke Ciamis. Ciamis. Maka berubah nama dari Kendan, kerajaan Kendan menjadi kerajaan Galuh. Oh, jadi Galuh itu terlahir dari kerajaan Kendan. Dari keturunan Kutai dan Tarumanagara. Oke, jadi dari tiga ya? Ya. Tiga. Nah, maka kerajaan Galuh ini, kerajaan Kendan ini sekitar tahun 612 sampai 702 berarti satu zaman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir 570, wafatnya 632 sekitar segituan. Maka ini Wertikandayun ini satu zaman sama Baginda Rasul, sudah masuk zaman kenabian kerasulan yang terakhir, satu zaman. Tapi untuk keyakinan mereka apa sudah Muslim atau masih Hindu gimana? Nah, di sini ada beberapa pendapat sejarawan. Di antaranya gini, tadi kembali lagi ke atas, Raja Tarumanagara yang ketujuh, yaitu Prabu Suryawarman. Beliau kan punya anak, di antaranya dua nih, yang dicatat di sini di naskah Wangsakerta, Putri Tirta Kencana yang menikah dengan kerajaan Kendan. Ada saudaranya yang meneruskan kerajaan Tarumanagara, yaitu Prabu Kertawarman. Nah, ini Prabu Kertawarman meneruskan raja warisan dari ayahnya, yaitu Suryawarman. Ya, menjabat tahun 561 sampai 628 Masehi, selama menjabat 67 tahunan kurang lebih. Ini kan sudah masuk ke zaman Nabi. Ya, 561 sampai 628 Masehi. Ini Prabu Kertawarman menurut sejarawan mempunyai anak, di antaranya adalah Prabu Sudawarman dan Rakean Sancang. Oh. Nah, ini Rakean Sancang ini yang menurut sebagian ahli sejarah adalah yang masuk Islam, yang bertemu dengan Sayyidina Ali. Bukan Kian Santang, tapi Rakean Sancang. Secara segi tahun dapat dimengerti. Nah, kalau Rakean Sancang, kalau Kian Santang itu kan tahun 1400. Ya, betul. Jadi gak dapat dimengerti kalau Kian Santang itu bertemu dengan Sayyidina Ali. Gak logis gitu. Kalau Rakean Sancang logis, secara data dan juga tahun ya. Ya.
Oh, yang makamnya di Gunung Nagara, Iya, Sampet itu. ya itu yang di Garut itu. Iya, iya. Kan Kerajaan Kendan pusat pemerintahan Di Nagreg. di Nagreg. Ah, Terus Tarumanagara di mana? di Pandeglang, Pandeglang, Banten. di Banten. Iya. Kayak gitu. Ah, Salakanagara di Pandeglang. di Pandeglang. Kalau Tarumanagara di Bekasi. Oh, Tarumanagara di Bekasi. Iya, dipindahkan Dari Banten. dari Banten ke Bekasi. Ke Bekasi. Makanya menurut sebagian ahli sejarah bahwa di Pandeglang benar. Mm-mm. Terus di Bekasi benar. Jadi setiap pergantian raja dan pergantian nama kerajaan dipindahkan. Jadi asalnya dari Pandeglang, daerah Banten dipindahkan ke Bekasi, Tarumanagara. Itu. Maka dapat dimengerti Rakyat Sancang wilayah kekuasaannya itu kalau sekarang kan Jawa Barat. Iya, iya. Ya, maka ke Garut itu kan di bawah kekuasaan juga, wilayah juga. Nah, ini Rakyat Sancang menurut ahli sejarah bahwa beliau ini yang bertemu dengan Sayyidina Ali. dari segi tahun dapat dimengerti karena Prabu Sudawarman saudaranya ini adalah menjabat tahun 628. Terus sampai 639. Kan sahabat Nabi masih Di tahun 600 itu. ya, maka Rakyat Sancang dapat dimengerti. Cuman waktu itu kan Islam belum mayoritas, minor. Masih minoritas. Ya. Di antaranya menurut sebagian ahli sejarah Rakyat Sancang ini kan masih saudara dengan Kerajaan Kendan. Dengan Prabu Suraliman, jadi sepupuan. Nah, di antaranya Rakyat Sancang ini kepada Prabu Kandiawan, Raja Kendan yang ketiga, berarti istilahnya itu keponakan. Nah, ini Rakyat Sancang ini yang mau mengislamkan Raja Kerajaan Kendan, yaitu Prabu Kandiawan. Jadi bentar, yang dikejar itu tadi kan Prabu Siliwangi itu gimana Pak Edi? Bukan Beda. bukan Prabu Siliwangi. Rakyat Sancang mau mengislamkan Prabu Kandiawan, yaitu Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan. Ya, ini adalah leluhurnya Kerajaan Galuh Sunda. Betul. Yaitu ke bawahnya ini nanti jadi Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu adalah tahun sekitar 1300 sampai 400 1500. Berarti itu setelah tadi Kerajaan Galuh. Ya, kan Galuh juga masih berapa? Masih di atas. Masih di atas. Oke. Jadi kerajaan Werti Kandayun ini Raja Kendan yang keempat kan dari tadinya dari Nagreg dipindahkan ke Ciamis, berubah nama menjadi Galuh. Tadi Sudawarman yang meneruskan kerajaan siapa? Tarumanagara. Maka mempunyai anak Prabu Haringgawarman. Haringgawarman mempunyai anak Prabu Nagajayawarman. Nagajayawarman mempunyai anak Prabu Linggawarman, Raja Tarumanagara yang ke-12, yang terakhir. Ini maka berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Jadi Kerajaan Sunda dan Galuh itu asalnya satu keturunan lah. Tarumanagara berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Anak dari kerajaan Tarumanagara menikah dengan Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan berubah menjadi Kerajaan Galuh. Gitu. Berubahnya itu sekitar tahun 669 Masehi, zaman sahabat. Digantinya oleh menantunya, menantu Linggawarman. Nah, Kerajaan Galuh Werti Kandayun ini mempunyai anak tiga bersaudara. Yang pertama yang populer itu Prabu Sempakwaja. Nah, beliau ini adalah yang hijrah ke daerah Tasikmalaya, kalau sekarang Galunggung, yang mendirikan Kerajaan Galunggung. Ya, anak dari Kerajaan Galuh Werti Kandayun. Anak yang kedua adalah Prabu Jantaka.
Anak Prabu Jantaka ini mempunyai keturunan nanti yang keturunannya ini mendirikan kerajaan Tembong Agung menjadi Sumedang Larang. Oh. Jadi anak kedua. Anak yang ketiga Prabu Mandi Minyak ini yang meneruskan tahta kerajaan Galuh. Jadi yang meneruskan tahta kerajaan Anak itu adalah ketiga, anak yang ketiga yang bungsu. Yang pertama mendirikan kerajaan Galunggung. Galunggung. Yang kedua nanti keturunannya mendirikan Tembong Agung dan menjadi Sumedang Larang. Yang ketiga yang meneruskan kerajaan Galuh. Nanti yang ketiga ini Prabu Mandi Minyak, anaknya ini sama kerajaan Sunda bebesanan lagi, ditikahkan lagi. Maka sampai menjadi satu Galuh dan Sunda. Jadi Galuh Sunda menjadi satu, Galuh dan Sunda, kerajaan Galuh Sunda. Awalnya berpisah, asalnya satu sumber, menjadi beda, menjadi satu lagi gitu. Karena pernikahan. Nah, kerajaan Galunggung yaitu Prabu Sempakwaja dengan saudaranya Prabu Jantaka, ini keturunannya ini menikah. Maka menjadi kerajaan Sumedang Larang. Jadi Sumedang Larang ini adalah keturunan kerajaan Kendan, keturunan kerajaan Kutai, keturunan kerajaan Tarumanagara dan Sarakanagara. Kerajaan Sunda dan Galuh adalah keturunan kerajaan Tarumanagara, Kendan juga, Kutai juga. Nanti akan bertemu lagi di bawahnya. Gitu. Bahkan kerajaan Galuh Sunda ini nanti keturunannya ke bawah, bahkan menikah dengan kerajaan Singosari. Ada keturunan Galuh Sunda yang menikah dengan kerajaan Singosari, yaitu Ken Arok dan Ken Dede. Keturunan Ken Arok, Ken Dede. Nah, kerajaan Galuhnya ini laki-laki, kerajaan Singosari perempuan menikah, mempunyai anak Raden Wijaya yang mencetuskan kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Galuh Sunda, kerajaan keturunan Galuh Sunda dan keturunan Singosari dan Mataram kuno. Anak yang ketiga itu dari keturunan Galuh itu ya, berarti Kandayun. Kandayun, kemudian next menjadi terbagi tiga tadi. Iya, satu menjadi kerajaan Galunggung, satu menjadi ke bawahnya menjadi kerajaan Tembong Agung dan Sumedang Larang, yang satu meneruskan kerajaan Galuh. Ya. Yang kerajaan Galuh ini, yang anak bungsu ini nanti menikah keturunannya itu dengan kerajaan Mataram kuno yang di Jawa Tengah. Yaitu sekitar tahun 700-an kan, 700-800 Masehi ini. Menikah nanti dengan kerajaan Sunda. Gitu. Maka jadi satu. Nanti kerajaan Galuh Sunda ke bawah terus keturunannya ini menikah dengan kerajaan Singosari. Mempunyai anak Raden Wijaya. Ini Raden Wijaya ini yang mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi sesudah ayahnya meninggal, ibunya membawa Raden Wijaya ini ke tempat kelahiran ibunya di Singosari. Maka mendirikan kerajaan Majapahit. Majapahit itu berdiri tahun 1293 Masehi. Berbarengan dengan kalau Kesultanan Islam berdirinya adalah Kesultanan Turki Utsmani, Ottoman. Ottoman itu berdiri tahun 1298 kalau nggak salah. Majapahit dulu 5 tahun berdiri Majapahit, Ottoman berdiri. Maka tahun 1400 akhir runtuh kekuasaannya itu, kejayaannya itu. Maka berubah menjadi Kesultanan Demak. Jadi awal-awalnya perubahan generasi-generasi dari kerajaan menjadi Kesultanan Demak. Ini awal masuknya ini Wali Songo. Jadi Wali Songo masuk ke Nusantara kalau dulu itu
adalah sekitar tahun 1300 Masehi sampai 1400 sampai 1500. 1300 menurut orang tua di antaranya kakek saya bahwa Wali Songo itu ada 5 generasi. Generasi pertama, generasi ketiga, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Jadi bukan berarti Wali Songo itu adalah 9 orang. Bukan. Ada 5 generasi. Gitu. Masuknya itu tahun 1300 sampai 1500. 5 generasi itu. Jadi pergantian Wali Songo meninggal, ganti lagi yang baru, yaitu generasi kedua. Meninggal, ganti lagi yang generasi yang ketiga, gitu sampai 1500 Wali Songo itu. Ada yang menikah dengan Singosari, saudaranya ini yang meneruskan kerajaan Galuh Sunda estafet sampai anak-anaknya, yang diantaranya yang populer ini adalah Prabu Linggabuana. Ya, ini yang pertama mendapatkan gelar Prabu Wangi. Oke. Ini sekitar tahun 300-an. Bahkan beliau menurut ahli sejarah meninggalnya itu tahun 1350 Masehi. Terjadi kesalahpahaman lah dengan Majapahit. Zaman Majapahit itu rajanya itu Hayam Wuruk, patihnya Patih Gajah Mada. Jadi Prabu Linggabuana ini yang mempunyai gelar pertama yang diberikan oleh masyarakatnya itu Prabu Wangi. Prabu ini adalah seorang panggilan seorang raja. Prabu Wangi ini adalah gelar dari masyarakat. Waktu itu Prabu Linggabuana saking bijaksana, makmur, rakyatnya dipimpin oleh Prabu Linggabuana, maka oleh masyarakat diberi gelar Prabu Wangi. Wangi di sini saking makmur sampai wangi gitu. Maka ke Prabu Wangi. Berarti itu beliau ini adalah cikal bakal Pajajaran, dari kerajaan Pajajaran. Oke. Ini menurut ahli sejarah, banyak versinya kan. Prabu Linggabuana ini sampai gugur di Bubat. Maka ada perang Bubat antara Prabu Linggabuana sama Majapahit. Ya, ini perang Bubat itu antara Majapahit dengan Galuh Sunda. Pajajaran. Ya, Galuh Sunda dulu. Galuh Sunda. Masih Galuh Sunda itu Prabu Linggabuana. Itu terjadi pada tahun sekitar tahun 1350 Masehi. Oke, berarti zaman Wali Songo tadi ya? Ya, zaman Wali Songo sudah masuk. Ya. Prabu Linggabuana ini meninggal sama seorang putri beliau, Diah Pitaloka, yang mau dinikahi oleh Hayam Wuruk. Sampai gugur di Bubat. Maka tahta kerajaan tidak ke anaknya karena masih kecil. Maka yang meneruskan pemerintahan kerajaan waktu itu adalah adiknya yang bergelar Prabu Bunisora Suradipati, oleh adiknya. Nah, ini lama juga menjabat meneruskan kerajaan Galuh Sunda. Terus anaknya Prabu Linggabuana yang masih kecil dirawat oleh pamannya, yaitu Prabu Bunisora Suradipati. Sudah besar, maka dinikahkan sama anaknya Prabu Bunisora ini. Jadi istilah sepupuan lah. Dinikahkan, maka jabatan kerajaan Galuh Sunda diberikan lagi kepada keponakannya. Ya keponakan, ya mantu. Karena yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan kerajaan Galuh Sunda adalah anaknya dari Prabu Linggabuana yang bernama Prabu Niskala Wastukencana. Oke. Niskala Wastukencana ini sesudah melanjutkan tahta kerajaan dari pamannya, maka gelarnya ini menjadi Prabu Siliwangi. Ini awal mula
gelar Prabu Siliwangi. Jadi Prabu itu adalah panggilan seorang raja. Siliwangi itu ada dua kata menurut sebagian ahli sejarah. Sili itu adalah yang artinya gaganti lah. Gaganti kalau istilah orang Sunda. Wangi itu adalah yang bergelar Prabu Wangi itu kan Prabu Linggabuana. Jadi Prabu Siliwangi ini adalah Prabu yang menggantikan Prabu Wangi. Gitu. Yaitu Linggabuana. Okay. Maka Prabu Dewa Niskala Wastu Kencana ini adalah yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi yang pertama. Itu pada tahun tadi sekitar tahun 1400-an. Oh, 1400-an. Iya, okay. Sudah 1400-an. 1300 akhir sampai 1400. Nama lainnya Prabu Niskala Wastu Kencana suka disebut juga Raden Anggalarang. Ini Prabu Niskala Wastu Kencana menurut ahli sejarah mempunyai istri dua. Satu adalah Nyimas Mayangsari, putrinya Prabu Bunisora, putri dari pamannya Prabu Niskala Wastu Kencana. Jadi sepupuan lah, sepupuan. Terus Prabu Niskala Wastu Kencana ini mempunyai istri juga. Yang lain diantaranya Prabu Dewa Larasarkati dari Lampung, keturunan Lampung. Oh, dari Lampung. Iya. Pernah katanya menurut ahli sejarah Prabu Niskala ini pernah ke daerah Lampung. Bahkan menikah dengan keturunan Lampung yaitu Dewi Larasarkati. Terus menikah lagi dengan sepupunya itu Nyimas Mayangsari, Dewi Nyimas Mayangsari. Ini Prabu Bunisora, pamannya dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Ini mempunyai anak itu diantaranya menurut ahli sejarah ada 4. Beliau Prabu Bunisora Suradipati adalah Raja Galuh Sunda yang ke-31. Prabu Linggabuana Raja yang ke-30. Raja Galuh Sunda yang ke-30. Prabu Bunisora Suradipati ini mempunyai istri, namanya itu menurut ahli sejarah Ratu Laksmiwati. Ratu Laksmiwati mempunyai anak, diantaranya yang tercatat di naskah Wangsakerta adalah menurut sebagian ahli sejarah ada 4. Di antaranya Nyimas Mayangsari yang dinikahi oleh Prabu Niskala Wastu Kencana. Terus ada lagi putranya ini adalah yang masyhur di masyarakat adalah Ki Gedeng Kasmaya, atau namanya lainnya itu Giri Dewata, Raden Giri Dewata, atau yang populer di masyarakat Ki Gedeng Kasmaya. Ini menjadi raja di daerah Cirebon Girang. Dan jadi kerajaan Galuh Sunda ini mempunyai bawah-bawahan kerajaan kecil. Di antaranya ini Cirebon kan wilayah. Maka ada raja yang kecil, raja di bawah Galuh Sunda. Namanya ini adalah kerajaan di daerah Cirebon Girang. Yang menjadi rajanya ini adalah Ki Gedeng Kasmaya. Terus saudaranya Ki Gedeng Kasmaya selain Nyimas Mayangsari yang dinikahi oleh Prabu Niskala Wastu Kencana adalah Nyimas Bandawati. Terus saudara yang lainnya lagi adalah Raden Brata Legawa. Ya, ini Brata Legawa ini adalah menjadi saudagar. Tidak meneruskan menjadi seorang raja. Beliau ini suka berkelana dengan menjadi saudagar. Nah, ini menurut ahli sejarah yang pertama masuk Islam dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah, ini Prabu Brata Legawa sesudah masuk Islam dan menikah dengan orang Islam dan menunaikan haji ke tanah suci, beliau berubah nama menjadi Haji Purwa atau Haji Baharudin Al-Jawi. Nanti beliau ini pernah ke Cirebon lagi,
terus berkelana menyebarkan agama Islam, di antaranya ke daerah Purbalingga. Ke daerah Purbalingga. Nah, ini Baharudin Al-Jawi ini Prabu Bratalegawa, anak dari Raja Galuh Sunda, yaitu Prabu Buniswara Suradipati, Raja Galuh Sunda yang ke-31. Bahkan beliau ini menurunkan nanti keturunan-keturunan, nanti berhubung lagi nanti dengan Pajajaran dengan cara pernikahan. Itu diantaranya. Nah, ini Prabu Dewa Niskala kembali anak dari Prabu Linggabuana yang meneruskan kerajaan Galuh Sunda. Berarti Prabu Niskala Wastukencana menjadi Raja Galuh Sunda yang ke-32. Beliau ini mempunyai anak dari 2 istri ini. Yang dari Dewi Laras Sarkati dari Lampung mempunyai anak yaitu Prabu Susuk Tunggal. Dari istri Nyimas Mayangsari mempunyai anak, di antaranya adalah Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala. Dan saudaranya Prabu Dewa Niskala ini di antaranya Ki Gedeng Tapa. Ini masih saudara. Terus ada lagi Surawijaya. Surawijaya Sakti. Nanti kawinnya ini sama sepupuan ini. Sepupuan juga. Jadi pernikahan waktu dulu itu anak raja sama anak raja, anak saudagar sama anak saudagar. Kalau istilah kaum habaib itu sekupu lah. Nah, maka waktu dulu itu sudah segitu, udah begitu. Tidak mungkin seorang anak raja kawin sama orang bawahan. Pasti anak raja sama anak raja lagi. Maksudnya fungsinya itu untuk meneruskan tadi, meneruskan tahta ya. Itu diantaranya. Nah, ini Prabu Niskala Wastukencana mempunyai anak untuk meneruskan tahta kerajaan karena mempunyai istri 2. Pastikan anaknya ini takut gitu ya. Berkelahi dan perebutan tahta. Maka oleh Prabu Niskala Wastukencana ini, maka kerajaan Galuh yang tadinya sudah 1 dibagi 2. Kepada Prabu Susuk Tunggal yang dari istrinya dari Lampung diberikan menjadi Raja Sunda, yaitu Prabu Susuk Tunggal. Dari istri Nyimas Mayangsari yang bernama Prabu Dewa Niskala, maka menjadi Raja Galuh, gitu, menjadi Raja Galuh. Maka yang mempunyai gelar Prabu Siliwangi yang kedua adalah Raja Galuh, Prabu Dewa Niskala, mempunyai gelar Prabu Siliwangi kedua yang menggantikan Prabu Siliwangi yang pertama, yaitu Niskala Wastukencana. Itu sekitar tahun 1400-an. Prabu Siliwangi ketiga itu kedua yang menggantikan Prabu Wangi. Ya, Prabu Siliwangi yang ke pertama. Nah, ini Prabu Susuk Tunggal yang Raja Sunda ini, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Ratu Badama Sucilarang. Beliau mempunyai anak, di antaranya adalah Prabu Amuk Murunggul atau Raden Surabima Amuk Murunggul. Nah, yang menjadi raja daerah Japura Cirebon. Jadi diberi warisan lah, supaya tidak terjadi perebutan tahta. Maka diberikan wilayah. Kalau tanah nih, kamu di sini, di antara menjadi raja di daerah Japura Cirebon, yaitu Prabu Surabima Amuk Murunggul, yaitu anak dari Prabu Susuk Tunggal Raja Sunda. Nah, terus saudara dari Prabu Amuk Murunggul adalah diantaranya wanita,
yang bernama Nyimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda, yang nanti menikah dengan Prabu Jayadewata, Prabu Siliwangi yang ketiga, anak dari Prabu Siliwangi yang kedua. Nanti sepupuan lah, mempunyai anak. Di antaranya adalah Prabu Jayadewata, yang masyhur di masyarakat umum. Di masyarakat ini Prabu Siliwangi yang ketiga ini. Ini yang Prabu Siliwangi yang ketiga yang masyhur di masyarakat, yaitu gelarnya banyak. Prabu Jayadewata atau Raden Pemanah Rasa, atau juga yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja. Ini Prabu Siliwangi yang ketiga. Yang ketiga. Ini beliau ini lahir tahun 1400, menurut sebagian ahli sejarah 1402, meninggal 1521 kalau nggak salah, di usia 120 tahun. Usianya ya, di usia 120 tahun. Beliau ini mempunyai anak banyak. Data yang sudah dapat, karena seorang raja kan pasti banyak selir dan adbi lah. Di antaranya anaknya juga banyak. Yang data yang dapat dikumpulkan, anaknya ini ada sekitar 37 dari 9 istri. Kalau data yang belum didapat dari istri yang tadi kan belum tahu. Cuman data yang sudah tertulis yang sudah didapat adalah sekitar 37 dari 9 istri. Maka wilayah kekuasaan ini kan yang tadinya Galuh Sunda berpisah, maka oleh Prabu Jayadewata disatukan lagi menjadi Galuh Sunda. Yang pusat pemerintahannya itu di Bogor. Iya, Pajajaran ini. Pajajaran. Iya. Berarti dari Ciamis itu dipindahkan lagi ke Bogor. Jadi menurut sebagian ahli sejarah di Banten benar. Terus dipindahkan ke Bekasi benar. Terus dipindahkan lagi ke Ciamis. Benar. Terus ke Bogor benar. Yang bergelar Prabu Siliwangi itu ada 8. Berarti tersisa 5 lagi? Iya. 5 atau 4 sih? 5 lagi ya? Iya. Bisa singkat siapa aja itu Pak Haji? Prabu Siliwangi yang keempat yang meneruskan tahta kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Dewa Niskala. Dari istrinya Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda. Terus Prabu Dewa Niskala mempunyai anak Prabu Buana Wisesa. Prabu Siliwangi yang kelima. Prabu Buana Wisesa mempunyai anak yaitu Prabu Sakti Sang Mangabatan. Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Sakti Sang Mangabatan mempunyai anak yaitu Prabu Nilakendra Toha Andimanjaya, yaitu Prabu Siliwangi ke-7. Prabu Nilakendra mempunyai anak diantaranya Prabu Surya Kencana atau Nusya Mulia atau Raga Mulia. Ini Prabu Siliwangi yang terakhir yang memberikan binokasi dan atribut-atribut Pajajaran ke Sumedang Larang. Ya, ini dari Pajajaran pada waktu zaman Prabu Nilakendra ini kembali lagi kemana? Ke Banten lagi. Pernah pindah lagi ke Banten. Makanya menurut sebagian dari Banten lagi memang benar. Jadi berpindah-pindah. Oke, saya sedikit Pak Jenik. Dari cerita masyarakat yang beredar tentang tadi Prabu Siliwangi yang dikejar-kejar sama siapa tadi? Kian Santang itu Siliwangi yang mana itu? Atau gimana tuh Pak Haji? Itu kurang pas itu. Kurang pas. Bukan begitu, bukan Kian Santang itu kurang pas. Jadi yang sebenarnya gini, Prabu Siliwangi yang ketiga ini kan Prabu Jayadewata, ayahnya Prabu Kian Santang. Iya. Nah,
sebenarnya kan sudah Islam. Karena menikah dengan Nyimas Subang Larang, murid dari Syekh Kuro. Menurut syariat Islam, jika seseorang sudah masuk Islam, bersahadat, tuluy mempunyai anak, maka anaknya Muslim, Islam. Masa ayahnya sudah masuk Islam, anaknya Islam, dikejar-kejar, kan gak dapat dimengerti. Kan sudah masuk Islam. Berarti cerita itu fiktif atau gimana Pak? Kemungkinan fiktif itu. Oke, Pak. Ya. Aduh, karena ini ceritanya lumayan panjang Pak Haji ya. Ini kalau diceritain tentang kerajaan Nusantara ini kira-kira butuh waktu berapa bulan Pak Haji? Panjang ya. Jadi itu mungkin sepenggal kisah aja Pak. Sepenggal kisah aja. Itu juga yang diambilnya tokoh-tokoh inti ya. Okay. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Haji, kalau misalnya ada orang yang ingin bersilaturahim sama Pak Haji atau mungkin juga ingin berbagi data nih, kira-kira Pak Haji menerima tidak gitu? Bisa ya. Jadi bersilaturahim ke sini nih. Ya, bisa. Ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Ya. Boleh nanti disematkan mungkin merupakan apa aja di sana. Boleh tidak gitu? Silakan. Boleh ya? Ya. Jadi kita udah dapat izin. Jadi buat penonton ataupun sahabat semuanya yang ingin bersilaturahim ke Pak Haji Anwar, jadi beliau itu berdomisili di Sumedang ya Pak Haji ya? Ya, Sumedang. Ya, sahabat yang ingin bersowan silaturahim silakan ke Pak Haji Anwar. Alamatnya itu di kampung Dusun Awiluar, Desa Ciuya, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Nanti nomornya ada di deskripsi ya. Karena kebetulan Pak Haji ini mohon maaf udah maghrib juga ya Pak Haji ya, nggak kerasa gitu. Jadi kita udah ngobrol 1 jam lebih lah sama Pak Haji ya. Jadi insya Allah mungkin di video selanjutnya kita datang lagi ke Pak Haji, kita ngobrol lagi Pak Haji ya. Pak Haji akan menerima saya nanti. Insya Allah. Jadi oke, itu sahabat yang bisa disampaikan untuk video di part pertama ini. Next mungkin insya Allah kita sowan lagi ke Pak Haji, kita ngobrol lagi nanti di sini Pak Haji ya. Oke. Dari saya Pak Haji Anwar, kemudian Bapak siapa? Saya El Basit, kemudian Pak Haji Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.